adalah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki segudang potensi baik dari keindahan alam, ragam budaya, dan seni dari berbagai suku yang mendiaminya. Keramahan serta keragaman itu membuat kabupaten ini dikenal secara nasional hingga mancanegara. Secara administrasi, Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 25 kecamatan, 336 desa, dan 15 kelurahan. Letaknya yang strategis dengan sejuta anugerah Tuhan yang Maha Kuasa akan sumber daya alam berlimpah menjadikan kabupaten berjuluk Indonesia Mini ini sebagai daerah tujuan wisata dan investasi yang mampu menopang perekonomian bangsa di wilayah timur Indonesia. Dengan tangan dingin Bupati Konawe Selatan Haji Surunudin Dangga dan Wakil Bupati pada periode pertama dan keduanya telah banyak menorehkan prestasi. Pasca setelah Pilkada 9 Desember 2015 lalu, tepatnya 23 Februari 2016, Surunudin Dangga Arsalim dilantik sebagai Bupati definitif kedua setelah almarhum Haji Imran. Dengan visi menuju Konawe Selatan sejahtera, unggul, dan amanah berbasis pedesaan, Surunudin Dangga menjalankan roda kepemerintahan dengan bukti nyata serta torehan prestasi di bumi Konawe Selatan. Penghargaan pun dari berbagai lembaga kementerian ditorehkannya. Di antaranya, Anugerah Budi Praja oleh Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia, Anugerah Manggala Karya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Anugerah Kabupaten Kreatif dari Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan 3 tahun berturut-turut mendapatkan Anugerah Akuntabilitas Kinerja Predikat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian, Anugerah Kemendagri sebagai kabupaten berkinerja baik memenuhi kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, juga telah terdapat penurunan angka kemiskinan dari 13,4% tahun 2015 menjadi 10,81% tahun 2019. Peningkatan klasifikasi desa, utamanya desa tertinggal, dari 108 desa tahun 2015 menjadi 11 desa pada tahun 2020. Kemudian pengelolaan keuangan makin baik dengan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP 3 tahun berturut-turut dari sistem pembayaran non-tunai. Dengan tagline Desa Maju, Konsep Hebat terbukti mampu menunjukkan kemajuan dalam membangun daerah. Tugas pemerintah adalah memudahkan akses kemana-mana sehingga wilayah kita mudah. Seluruh masyarakat Desa Panganjaya menobatkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan menjadi Bapak Pembangunan Kabupaten Konawe Selatan. Aspal hitam itu bukan siapa, menunjukkan terang dan tegas Bapak Surunudin selaku Bapak Pemerintah. Kini, tekad serta semangat yang tinggi Haji Surunudin Dangga melanjutkan visi dan misi tahun 2016-2021 pada periode keduanya. Saya mewakili seluruh kepala desa dan masyarakat Laontu umumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bupati Konawe Selatan yang telah berusaha membuka jalan akses ini untuk tidak terisolasinya Laontu. Dan apa yang dikata oleh teman-teman tadi bahwa Laontu baru merdeka hari ini. Saya merasa bersyukur bahwa semua daerah ini sudah bisa terkoneksi. Ya, kali ini nanti akan menyusul ini infrastruktur jalan, terus kita juga bicara PLN ya, bagaimana supaya menikmati listrik di sini.
26 April 2021, Surunuddin Rasyid resmi dilantik. Bersama Wakil Bupati, Rasyid dengan membawa tagline Desa Maju Konsel Hebat Jilid 2, pasangan visioner ini mengusung visi menuju konsel sejahtera unggul amanah berbasis pedesaan. Sejahtera yang artinya masyarakat yang terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya. Unggul artinya memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif, tinggi produktivitas sumber daya manusianya. Sedangkan amanah bermakna menjalankan roda kepemerintahan dengan program dan kegiatan disusun berdasarkan aspek aspiratif kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya, berbasis pedesaan bermakna memberikan perhatian terhadap pengembangan masyarakat pedesaan. Terdapat 4 misi pembangunan Surunuddin Rasyid. Yang pertama, melanjutkan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian, pengembangan basis perekonomian Konawe Selatan, yaitu inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dan keempat, pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah untuk penopang konektivitas. Fasilitas kesehatan saya betul-betul maksimal, mulai rumah sakit kabupaten, alhamdulillah sudah naik kelas, fasilitasnya sudah banyak. Puskesmas sudah banyak yang kita tinggalkan. Saat ini, genap 2 tahun pasangan Suara Jilid 2 memimpin daerah ini dengan torehan nyata dalam pembangunannya dengan prioritas kawasan pedesaan. Tentunya harapan saya adalah adik-adik kita yang kita dapat berikan bantuan hari ini bila nanti ke depan akan mengisi apabila senior-senior kita ini sudah pensiun. Tujuan kita semata-mata betul-betul untuk mendorong atau membantu putra-putri Korsel yang kita harapkan untuk membangun kemajuan orang Selatan ke depan. Tidak selesai sampai di situ, sarana pendidikan dan kesehatan pun terus meningkat pesat, baik dari desa dan kecamatan. Jika pembangunan daerah ditekankan pada tingkat desa, tentu saja kemajuan daerah akan tercermin dari kemajuan desanya, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus ditingkatkan. Komitmen kita untuk menjaga masyarakat kita ini untuk kekurangan pangan. Jadi dibentuklah LPM ini. Tentunya saya harapkan bukan hanya sekedar meresmikan, pengoperasiannya ini harus benar-benar sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Ini yang kita harapkan. Kini, masyarakat Konawe Selatan telah menikmati hasil pembangunan karena hampir semua desa di kabupaten ini telah teraspal. Seluruh ruas jalan penghubung kecamatan dan desa serta kelurahan disambungkan dengan baik. Dari sektor komunikasi, Pemda telah mengadakan pemasangan kabel fiber optik
sejak tahun 2017 lalu yang merupakan komitmen Pemda dalam konektivitas jaringan guna memperkuat sinyal dan mempermudah akses internet untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan OPD dalam melakukan aktivitas di era digitalisasi saat ini. Keberlanjutan pembangunan di sektor komunikasi ini terus dibenahi. Kekurangannya pun terus diperbaiki dengan cepat, ditunjukkan dengan bekerja sama dengan pihak XL dalam memenuhi kebutuhan akses internet secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan juga telah melaksanakan online single submission atau OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha untuk mendorong standarisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, cepat, dan juga lebih terintegrasi. Dalam 10 tahun terakhir tercatat 756 izin yang telah diterbitkan dengan nilai total investasi 370,9 miliar dengan daya serap tenaga kerja lokal sebanyak 3.550 orang. Kini 20 tahun Kabupaten Konawe Selatan, daerah yang tumbuh dewasa dengan sejuta cita dan cinta. Bersama Suronuddin Rasyid, saatnya satukan langkah untuk bumi Konawe Selatan yang lebih sejahtera.